Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Insya Allah semuanya menjadi penghuni surga ya nak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai muatan IPA ya. Sudah beralih ke tema 5, yaitu tentang pahlawanku ya. Tema 5 bertema pahlawanku, muatan IPA. Oke, sebelum pelajaran, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready for study? Oke, bismillah. Ready ya nak ya? Kita selalu siap dalam belajar. Selalu siap, selalu semangat. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan yang benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna. Nah, mengenai cahaya ini, Allah tentunya menciptakan segala sesuatunya, tidak ada yang menyebabkan kerugian. Bahkan semuanya yang diciptakan Allah adalah keuntungan buat makhluk hidup, keuntungan buat semuanya. Nah, salah satunya yaitu dengan cahaya. Oke. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya atau nur. Sifat cahaya yang paling utama adalah memberi penerang. Nah, mengusir kegelapan juga menjadi salah satu tujuan munculnya cahaya. Maka ilmu yang benar akan menjadi cahaya yang mengusir kegelapan, sekaligus menunjukkan arah kebaikan. Nah, oleh karena itu, marilah kita selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan selalu bermanfaat bagi orang lain. Nah, oke. Cahaya. Kalau kita berbicara tentang cahaya, berbicara tentang penglihatan, coba kalian tutup mata 5 detik saja, ya. Yuk, kita mulai sama-sama ya, tutup matanya ya. 5 detik, Ibu hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, boleh buka mata kalian kembali? Apa yang kalian lihat? Tidak terlihat ya nak ya, semuanya gelap. Ya, begitu juga dengan cahaya. Apabila mati listrik, ya, itu membuat kita bagaimana? Gelap, tidak bisa, apa-apa yang kita lakukan tidak bisa. Begitu ya nak ya. Nah, cahaya adalah segala sesuatu yang memancar melalui mata, kemudian berkembang memunculkan objek yang terlihat dan memasuki mata. Nah, ketika kita bangun tidur, apa yang kita baca? Jangan lupa membaca doa dan selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Nah, itu adalah salah satu bentuk terima kasih kita, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap harinya kita selalu diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk selalu melakukan kebaikan. Berbeda dengan ketika di pagi hari tidak bisa bertemu kembali dengan semuanya. Artinya kita sudah kembali kepada Allah, berarti kita sudah tidak diberi lagi kesempatan untuk selalu melakukan kebaikan. Sudah tidak diberi lagi kesempatan Allah untuk sholat gitu ya. Karena di akhirat itu nanti di surga kita tidak melakukan apapun sholat. Karena sholat itu ya ada di dunia saja gitu ya. Jadi di surga itu, Bu, di surga sholat enggak? Enggak. Ya, Bu, di surga kita ngaji enggak? Enggak. Karena di akhirat itu adalah buah dari perlakuan kita selama di
dunia. Ya. Oke, beralih lagi. Benda dikatakan sebagai sumber cahaya ketika benda tersebut mampu memancarkan gelombang cahaya. Contohnya, matahari, api, lampu, senter, dan lain-lain. Oke. Ya, manfaat dari cahaya. Cahaya berguna untuk satu, membantu manusia melihat benda-benda. Tentu ya. Yang kedua, membedakan warna. Ya, kalau kita tidak bisa melihat, contohnya orang-orang yang tuna netra, tidak bisa melihat apapun, ya, tidak bisa membedakan warna, tidak bisa membantu manusia melihat benda, gitu ya. Yang ketiga, melakukan kegiatan sehari-hari, ya. Oke, sifat-sifat cahaya. Nah, sifat cahaya ada 5 ya nak ya. Nah, yang akan Ibu bahas, yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, inilah penjelasannya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Artinya, sifat ini terjadi jika cahaya melewati medium perantara. Contohnya, sinar lampu. Ya, kalian boleh mengambil atau nanti eksperimen ya nak ya. Sinar lampu yang merambat, artinya sinar lampu itu kalian tutup dengan kertas. Ya, senter dipantulkan ke dalam kertas, itu cahayanya akan merambat lurus, jadi tidak belok gitu ya. Oke, di situ dilihat pada gambar dari ujung sana, ujung ada karton A, karton B, dan karton C. Nah, setelah karton C itu ada lilin yang menyala. Nah, karton itu diberi lubang, tentunya lubangnya harus sama ya, titiknya harus sama, lurus. Nah, itu artinya bahwa matahari yang merambat lurus ke bumi dan berkas cahaya pada sebuah lubang yang terlihat lurus, begitu ya. Artinya matahari yang turun ke bumi pun cahayanya lurus, gitu ya. Nah, oke. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening, hal ini karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Jika cahaya mengenai objek gelap, maka cahaya tidak akan menembus tapi membentuk bayangan. Contoh, di situ bisa dilihat ya nak ya, apa itu contohnya? Ya, sifat ini adalah kaca jendela yang terkena sinar cahaya matahari. Ya, jadi cahaya itu menembus benda bening. Oke, contohnya bisa selain kaca apalagi? Nah, senter ya, senter coba kalian pantulkan ke gelas. Nah, itu pasti akan tembus cahayanya. Oke, yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Artinya, pembiasan cahaya terjadi jika arah rambat cahaya dibelokkan. Contohnya, kolam yang airnya jernih terlihat dangkal, gitu ya. Kalau kolamnya jernih, itu pasti terlihat dangkal itu cetek, ya nak ya. Nah, di situ bisa dilihat pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Kalian boleh mencobanya. Pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air ya, pasti terlihat patah. Padahal tidak patah, ya nak ya. Boleh kalian coba di rumah. Oke, yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan berkas cahaya sejajar yang terjadi jika
cahaya mengenai benda dengan permukaan yang rata dan mengkilap. Ya, kalau pemantulan baur berarti pemantulan yang ngasal, jadi tidak teratur, jadi boleh digoyang-goyangkan itu senternya, gitu ya. Tapi tetap cahaya itu bisa dipantulkan, begitu ya. Contohnya pada cermin A dan cermin B, kalian senterin cermin A, pasti cahayanya akan ada di cermin B karena cahaya itu bersifat iya pemantulan. Oke, yang kelima ya, atau yang tadi ya, cahaya terkait cakram warna atau diuraikan. Boleh dilihat di halaman 25. Nah, itu eksperimen juga ya nak ya. Cahaya putih matahari terdiri atas 7 warna dengan membuat cakram warna. Apa artinya? Nah, 7 warna apa? Bisa dilihat di situ. Contohnya pelangi ya nak ya, setelah hujan biasanya itu namanya diuraikan. Mejiku hibini, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, itu adalah cahaya terkait cakram warna. Begitu. Bisa kalian coba membuat cakram warna, ada di halaman 25. Oke. Ya, bagaimanakah hubungan cahaya dengan mata sebagai indera penglihatan? Oke, hubungan antara cahaya dan penglihatan amat erat karena cahaya dapat memperjelas penglihatan. Benda yang berwarna terang atau mengkilat akan memantulkan cahaya lebih banyak. Adapun cahaya masuk melalui mata, bagian pupil, lensa mata memfokuskan cahaya sehingga bisa jatuh tepat pada bintik kuning. Makanya, tapi terkadang bahaya ya nak ya, kita tidak boleh menyorot langsung senter ke mata kita, karena akan mata itu juga kadang kaget ya nak ya. Kalau kita sedang ada di mobil, tiba-tiba ada yang dari arah depan kita itu memberikan lampu sorot yang lampu jauh, jadi langsung ke mata kita. Kadang kita kaget ya nak ya, refleks kita tutup mata gitu ya. Jadi jangan sekali-kali kalian bercanda dengan teman langsung memberikan cahaya senter atau cahaya lampu atau cahaya laser ya kadang ya langsung ke mata kita karena mengakibatkan kebutaan ya. Jadi berhati-hati ya nak ya. Oke. Nah, manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ya ada di halaman 26 kalau nggak salah ya. Cahaya dapat digunakan dalam bidang medis. Contohnya ada sinar X atau ronsen. Yang kedua, untuk mengukur jarak antar benda antariksa. Ya. Yang ketiga, digunakan untuk industri yaitu sinar gamma. Sinar gamma ini membunuh bakteri. Yang keempat, berfotosintesis. Artinya tumbuhan memerlukan cahaya untuk berfotosintesis ya, atau membuat makanannya sendiri. Itu terjadi pada stomata atau daun ya. Yang kelima, pengering. Jadi kita biasanya membutuhkan sinar cahaya untuk mengeringkan pakaian, untuk menjemur hasil pertanian, menghasil padi ya nak ya, menjemur padi dan menjemur hasil nelayan atau ikan, boleh menjemur garam ya dan lain-lain. Oke. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa sudah mempelajari cara menyimpulkan sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan yang benar. Yang kedua, siswa sudah mempelajari sifat-sifat cahaya terkait cakram warna. Dan yang ketiga, siswa sudah mempelajari manfaat cahaya bagi kehidupan sehari-hari. Nah, tafsir Quraisy Shihab surat An-Nur ayat 35 menjelaskan, Allah adalah sumber segala cahaya di langit dan di bumi.
Dialah yang menerangi keduanya dengan cahaya yang bersifat material yang dapat kita lihat dan berjalan di bawah cahayanya. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kalian. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.